Tertib Jack, tata tertib Gojek terbaru bukan hanya dari aduan pelanggan, jadi juga bisa karena terdeteksi oleh sistem. Nih barangkali kalian yang pemain-pemain curang, pemain member, fake GPS, dan juga pemain akun yang HP-nya di root atau di mute, khususnya pengguna Gojek, hati-hati karena mulai tanggal 13 November hari Rabu kemarin itu memperlakukan versi terbaru peraturan yang mungkin IT-nya bisa diperketat. Ya, diperketat pendeteksiannya oleh sistem. Jadi kalian yang member-member yang fake GPS dan juga yang pakai HP yang di root atau di mode, waspadalah. Waspadalah kalau kata Bang Napi. Waspadalah, bisa auto suspend atau auto PM. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun, dimanapun, my friend, my bro, my sis, everyone, every time, everywhere you are, dimanapun anda berada. Ya, ini part kedua yang mana video sebelumnya itu gue bikin berdasarkan pengaduan pelanggan ataupun laporan-laporan dari pelanggan atau customer atau konsumen yang order ojolnya alias yang order Gojeknya. Ya, yang dikenakan ada pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5 ya. Jadi pasal-pasalnya berlapis ya, udah kayak wafer ya. Berapa lapis? Ratusan. Ini berkat pengaduan pelanggan yang tadi ya. Ini karena terdeteksi oleh sistem. Nah, sekarang makin diperketat aja untuk mencari orderan ya, makin dideteksi. Semakin dideteksi, semakin kena, semakin kena, semakin kena. Suspend PM. Orangnya keluar, yang baru masuk lagi. Nah, jadi buat kalian ya, my friend, my bro, my sis, everyone, every time, everywhere you are, dimanapun anda berada, hati-hati dengan keadaan sekarang yang mungkin siapa tahu anda terdeteksi, terutama yang sekarang udah nyaman dengan menggunakan namanya member, fake GPS, HP di root ataupun ya di mode. Nah, hati-hati aja ya. Gua nggak tahu ya, teman. Hanya untuk mewaspada aja, dan untuk waspada seperti kata Bang Napi, waspada. Karena bisa jadi akun lulu pada Bang ya, Babang Kumpo, my friend, my bro, my sis, everyone, every time, ever you are, dimanapun anda berada, bisa-bisa terdeteksi oleh hal ini. Oke, tanpa panjang cerita, tanpa babi bu lagi, yuk kita coba bacakan jenis-jenis pelanggaran yang dikenakan akibat yang namanya sistem. Oke, Gojek. Jenis pelanggaran terdeteksi oleh sistem, dia langsung pasal 3 alias tingkatan 3, nggak ada tingkatan 1 atau 2, langsung kalau di perusahaan ini SP3 ya. Pelanggaran tingkat 3-nya itu pasal 1-nya terdeteksi menjalankan layanan secara offline. Nah, ini lo hati-hati ya, ini bisa deteksi karena jaraknya jauh, potongannya gede, minta di cancel. Nah, hati-hati aja, potongan ya gede nih, jarak jauh. Misalnya ongkos dari penumpang atau konsumen 60.000, kayak kitanya cuma 40.000 ya, atau 45.000 atau 40.000 lah sama kita. Ya di total 20.000 udah buat Gojek. Jadi berpikir sono jauh. Ya mendingan cancel aja. Tapi lu cancel, lu lupa mungkin menonaktifkan atau menonaktifkan GPS atau apa, terdeteksi sampai tujuan. Terbaca sama sistem. Nah, itu lu kena pasal 1 di pelanggaran tingkat 3. Nah, yang sering-seringnya minta manual, minta di cancel, hati-hati. Ya, bisa jadi yang di cancel itu terdeteksi juga sama penumpang. Ya, kan terdeteksi tuh yang order tuh, nomor serinya ada. Terus tiba-tiba di cancel, padahal di saat-saat yang sama itu orangnya udah ketemu. Nah, itu hati-hati. Mungkin itu ya, asumsinya seperti itu, tapi nggak tahu lah ya. Oke, kita lanjut pasal tingkatan 4 ya. Pasal 1-nya terindikasi menggunakan aplikasi mod. Nah nih ya. Ini di pasal 4 ya, tingkat 4 ya, itu terindikasi menggunakan aplikasi modifikasi seperti member, fake GPS ataupun HP-nya di mode. Nah nih kena pasal 1 nih ya. Pasal 2-nya itu melakukan kecurangan ketika membayar layanan GoFood atau GoShop. Nah, menaikkan harga, ya mengedit harga. Ya nggak taunya terdeteksi harganya 40 dibikin 50. Gara-gara di 10.000 kena pelanggaran tingkat 4 pasal 2. Nah, yang ketiga nih.
Terindikasi menggunakan handphone yang dimodifikasi atau dioprek, termasuk kepemilikan aplikasi yang dapat melakukan oprek. Nah, ini lagi nih. HP-nya dioprek tuh, dioprek ya, diatur-atur, di setting-setting. Nah, ini kerjanya para member fake GPS ataupun yang menggunakan mood. Nah, hati-hati. Ini kena pasal 3 tingkatan 4. Nah, hati-hati. Nah, kasih tahu aja sih. Nah, di pelanggaran tingkat 5 ya. Nah, ini pasal 1 melakukan kecurangan dengan membuat trip atau orderan palsu. Nah, ini langsung di tingkat 5 nih. Ya, pengen opik no. Ngebom opik orangnya itu ke curang di situ. Yang kedua, terdeteksi melakukan tindakan kecurangan atau merugikan pihak akun pelanggan, konsumen ya. Bikin kecurangan, akhirnya dia merasa dirugikan, terdeteksi kena lagi. Yang ketiga, terdeteksi melakukan tindakan kecurangan yang turut melibatkan akun pelanggan. Nah, ini sama dengan nomor 2 nih. Yang keempat, menawarkan dan memberikan barang atau uang kepada pegawai Gojek bertujuan untuk menyalahi aturan. Nah, ini bisa jadi nih anak-anak yang member-member nih. Ya, kayak pengen akunnya bagus, kepengen pendapatannya 3 juta seminggu, pengen cepat pendapatannya 12 juta sebulan, pengen 500 sampai 600 ribu sehari. Gimana caranya agar akunnya dijadiin prioritas? Tapi prioritasnya seperti ini. Ya, ngubungin orang kantor, mainin ordal, katanya. Ini kata pasal berapa nih? Pasal 4 ya. Dan kelima nih ya, tingkat 5 pasal 5 nih. Terbukti menggunakan dokumen tidak resmi, apa KTP palsu, dokumen-dokumen yang tidak sesuai, yang tidak valid, ya kan, dan melakukan tindakan verifikasi seperti yang disyaratkan, ya, tidak melakukan verifikasi muka atau apa, atau mungkin pakai akun orang jadi joki. Nah, langsung tuh tingkat 5. Yang keenam, terindikasi melakukan manipulasi vermuk. Nah, tadi tuh verifikasi muka pakai topeng atau pakai AI. Nah, ini udah mulai canggih nih. Nah, itu ya. Itu pasal yang terdeteksi oleh sistem yang langsung tingkat 3, tingkat 4, tingkat 5. Nah, dan lagi nih, offline atau akun diistirahatkan sementara dari penerima layanan. Yang pasal satunya itu terdeteksi mengabaikan, menolak trip atau transaksi berulang-ulang kali. Aturan ini diberlakukan secara bertahap dan akan dikomunikasikan sebelum dijalankan. Nah, apabila Anda menolak atau membatalkan atau mengabaikan beberapa bit seperti yang Anda belum siap untuk menerima bit saat ini, oleh karena itu akun Anda tidak dapat menerima bit untuk sementara. Gunakan waktumu untuk bersiap-siap agar Anda kembali bisa ngebit kembali. Nah, itu kayak yang kita kena suspend 5 menit, 30 menit, dan 2 jam ya, yang ada karena sering melewatkan. Ini kalau offline atau akun diistirahatkan sementara dari layanan menerima layanan. Nah, itu salah satunya terindikasi menolak atau mengabaikan trip atau transaksi berulang kali. Aturan ini akan diberlakukan secara bertahap dan akan dikomunikasikan secara berjalan. Ini sama seperti tadi ya. Ya. Saat kita menerima layanan. Nah, ini off-bit sementara nih. Nah, yang tadi yang sama ya, kita ulang lagi terpaksa. Yang ini suspend sementara nih. Yang pertama, 1, akun terendah terindikasi memiliki dokumen yang tidak akurat atau tidak resmi atau kadaluarsa. Nah, seperti SIM-nya udah habis, STNK yang sudah habis. Nah, itu mungkin diperbarui. Yang kedua, akun Anda terindikasi tidak memiliki dokumen yang lengkap. Nah, itu dokumen yang diminta kurang. Nah, mungkin kena lagi, disuspend dulu. Kelarin dulu, baru kita diaktifkan lagi. Yang ketiga, terdeteksi memiliki 2 akun Gold Partner aktif dengan identitas yang sama. Nah, 2 akun, KTP-nya 1. Terindikasi lagi. Nah, pilih salah satu akun yang diaktifkan. Jika minta melakukan penonaktifkan, salah satu akan diaktifkan terlebih dahulu. Dinonaktifkan nih. Lu ada 2 akun nih, mana nih? A atau B? Itu contohnya. Keempat, terindikasi menawarkan, memindahkan atau menjual akun. Nah, nih, yang jual-jual akun. Sini akun gue beli. Lu nggak narik sini, Bang. Hati-hati. Ya, kadang-kadang orang ini menyalahgunakan akun kita. Memiliki akun dia susah banget loh. Ya, kita berjuang mendapatkannya, tapi mereka minjam tapi tidak bertanggung jawab, akhirnya udah kena deh. Kena suspend gara-gara itu. Meminjamkan ke orang. Mendingan jangan. Akun ini walaupun lu nggak di Gojek lagi, tetap lu pakai, tetap lu pelihara. Ya, agar bisa untuk alternatif pekerjaan di saat nantinya tidak bekerja lagi. Jadi jangan teman-teman kita udah kerja, udah dapat penghasilan atau apa, tapi tolong akun ojolnya tetap dipertahankan. Ya.
silakan mengajukan banding atau mengunjungi DSU terdekat untuk mengverifikasi. Ya, kita banding lagi. Yang kelima, terindikasi menghilangkan barang pelanggan. Nah, ini yang gosen nih ya. Ya, atau barangnya hilang, atau barangnya dicolong, atau barangnya tidak amanah, tidak kooperatif, dan lainnya. Keputusan terkait status akun akan diberikan setelah proses verifikasi dan validasi selesai. Nah, ini contohnya kayak gosen-gosen ya, seperti yang di Roxy tuh. Sering bawa laptop, bawa HP, tapi tidak sampai ke tangan penerima. Nah, itu. Makanya sekarang kalau bawa handphone, bawa laptop, bawa gosen itu orang minta kita foto atau foto kita dan foto KTP. Nah, tapi nggak apa-apa tuh demi keamanan. Apalagi nih, yang keenam, kendaraan Anda terindikasi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, mungkin kendaraannya tidak sesuai, atau mungkin pajaknya habis, atau mungkin udah terlalu tua, nggak bisa jarak jauh dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita akan bacakan lagi ya untuk satu ini tanya jawabnya seperti ini. Ya, dia adanya nih, ada berapa tingkat sanksi di Gojek, apa arti tingkat dan tingkatan yang dimaksud? Ada 5 jenis, tingkatan 5, tingkat 1 adalah tingkatan yang tersanksi rendah, mulai dari peringatan, dan tingkat 5 adalah tingkatan tertinggi, sampai putus mitra. Apa yang harus saya lakukan jika saya tidak mengetahui apakah order saya membuat saya terkena sanksi? Jika Anda melakukan order sesuai dengan aturan berlaku, Anda tak perlu khawatir. Lakukan order selanjutnya, jika terkena sanksi, lakukan banding lewat aplikasi. Saya terkena sanksi dan ingin mengajukan banding, apakah saya harus menelpon CS Gojek? Saya hanya perlu melakukan banding melalui halaman status akun dan sanksi. Hal itu akan lebih mempercepat proses banding Anda dibandingkan telepon CS Gojek. Apa yang harus saya lakukan jika ingin mengetahui hasil banding saya? Anda dapat melihat status banding pada halaman status akun dan sanksi. Nah, itu dia my bro ya. Nah, sekarang terdeteksi oleh sistem juga udah mulai, terdeteksi oleh pelanggan juga udah mulai. Jadi ya, peraturan mungkin ada plus minusnya, ada pro dan kontranya, atau lain-lain sebagai hal mungkin di lapangan ya. Tapi walaupun bagaimanapun ya, kita jalanin aja lah. Status mitra tetaplah mitra ya kan, sadar diri dan tahu diri aja. Tapi apabila ada pekerjaan yang lain ataupun bisa berkreasi ataupun menghasilkan di bidang yang lain, ada baiknya kita coba tuh hal itu ya. Nggak usah kita pedulikan kata orang, nggak usah kita lihat kanan kiri, kita fokus dengan tujuan kita. Ya, kalau seandainya Gojek ini seakan-akan udah mulai pendapatan menurun, atau mungkin tidak seperti dulu lagi, pengen main curang, takut terdeteksi atau gimana, ya lakukan hal yang bisa kita lakukan. Ya, kita bikin kerjaan, cari kerjaan, ataupun kita berkreasi atau berkreativitas dengan dunia digital juga bisa. Karena banyak sekarang ojol-ojol yang udah pamit dari ojol sekarang jadi streamer kayak Juple. Juple sekarang jadi gaming kan, udah nggak lagi dia ngojol. Dia di rumah pasang wifi, bahkan dengan hasil gaming dia yang YouTube gaming dia bisa pergi umroh. Ya udah mau beli mobil juga, rumah udah bangun juga. Yang dan kita bertahun-tahun ngojol, kita masih jadi anak kosan, jadi anak kontrakan. Ya kadang-kadang juga nyicil per bulan juga susah. Nah, jadi kalau memang tidak sesuai lagi, kita cari sampingan lah gitu. Jadikan kerjaan ojol ini buat sampingan aja. Tapi kalau emang masih belum nampak, belum kelihatan, ya udah bertahan dulu aja. Itu aja. Tapi lu tetap semangat ya gitu aja. Jangan hiraukan kata orang, jangan pedulikan kata orang. Nah, istilahnya bismillah aja dari rumah. Kita jalan, kita cari uang, kita cari duit. Dah pulang-pulang bawa uang. Dah. Dan uangnya jangan digunakan untuk yang lain seperti si kakek Zeus atau mungkin scroll aplikasi hijau, jangan. Ya, nyari duit susah. Ya, jangan dibuang percuma untuk si kakek Zeus tuh, terutama yang nyender-nyender, jangan. Minta tolong gue jangan. Itu merugikan diri lu, keluarga lu, dan juga orang sekitar. Dan juga ini takutnya terindikasi buat menyebar ke teman-teman lu yang lain. Oke, my bro, itu aja dulu ya. Tetap semangat ya buat para ojek-ojek katanya Gojek ya. Karena kita bendera kita Gojek ya, kita bahas tertib Jack yang terbaru ya. Karena banyak juga minta gue pengen bahas ya, gue bahas ya. Oke, akhir kata gue pamit. Makasih buat semuanya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal. Adios amigos and ciao.